Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan statistik sosial dengan topik ukuran penyebaran atau deviasi, atau juga disebut dengan variabilitas. Nah, bila sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara melihat atau mendeskripsikan karakter dari distribusi data kita dengan menggunakan ukuran pemusatan atau tendensi sentral, mean, median, modus, seperti itu ya. Maka bagian ini untuk menyelesaikan atau melengkapi seandainya terjadi kasus begini, ada dua kelompok data yang berbeda, taruhlah kelompok A dan kelompok B. Namun keduanya setelah dihitung dengan menggunakan ukuran pemusatan, kita ingin menjelaskan karakter kelompok data kita menggunakan ukuran pemusatan, ternyata hasilnya hampir sama, mean-nya sama, modusnya sama, mediannya sama, misalnya seperti itu ya. Nah, ini saya kasih contoh di bawahnya. Nah, jika ada seorang guru ingin membandingkan hasil ujian antara dua kelas, di mana hasil ujian tersebut sebagai berikut ya, itu ada kelompok A, kelompok B, itu jumlah datanya ada 5. Nah, kemudian nanti kita akan lihat ya, ini mempunyai data ini sengaja disetting biar mempunyai ukuran pemusatan yang sama. Nah, kita ingin melihat apakah kelas A ya, kelompok A atau kelompok B yang nilainya lebih baik misalnya. Nah, itu kita butuh sebuah cara lain untuk mendeskripsikannya. Nah, masih saya tampilkan ya kelompok data. Apabila guru tersebut menggunakan mean untuk membandingkan atau rata-rata ya, untuk membandingkan hasil ujian kedua kelompok tersebut. Nah, rata-rata dari kedua kelompok tersebut sama, yaitu 7. Modusnya juga sama, 8. Lalu bagaimana kita menentukan manakah hasil ujian yang lebih baik? Nah, dalam hal ini ukuran pemusatan itu tidak bisa menjelaskan mana yang lebih baik kelompoknya ya. Nah, kita dapat menggunakan ukuran penyebaran. Jadi ada ukuran pemusatan, ada ukuran penyebaran. Kita melihat disparitasnya, kita melihat rentang persebarannya. Ukuran penyebaran ini itu ada 5 macam. Yang pertama range atau jangkauan ya, jarak seperti itu. Kemudian ada range interkuartil, yaitu jarak atau jangkauan antar kuartilnya ya. Kita tahu kuartil itu ada 3 ya, ada 3 kuartil seperti di video sebelumnya. Kemudian ada mean deviation ya, yaitu simpangan rata-rata. Kemudian ada standard deviation, itu simpangan baku atau simpangan standar, atau disebut juga deviasi standar. Kemudian yang kelima yaitu variance. Nah, kita akan kupas ini satu persatu secara singkat, jelas dan tidak bertele-tele. Yang pertama adalah range. Range itu apa? Range itu adalah jarak antara nilai terendah, nilai minimum, dengan nilai tertinggi, nilai maksimum. Jadi tinggal dikurangin kalau datanya tunggal. Seperti itu. Misalnya dalam satu kelas ada 10 orang, kemudian yang mendapatkan nilai UTS terendah itu dapat nilai 5. Kemudian nilai tertingginya 9. 9 dikurangin 5, 4 sudah ya. Seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh karena yang penting kalian tahu konsepnya. Masalah praktik nanti kita pakai aplikasi ya. Nah, misalnya kita mengukur range antara dua kelompok data hasil ujian ya, yang pada slide sebelumnya itu saya bagi menjadi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Nah, kita cukup menghitung selisih nilai tertinggi dan terendahnya. Hasilnya di kelompok A itu 5 ya, range-nya 5. Itu didapat dari hasil 8 dikurangi 3. 8 nilai tertingginya,
3 adalah nilai terendahnya. Dan kelompok B 6 ya. Hasil dari 9 dikurangi 3. Nah, interpretasinya ini yang penting sebenarnya. Kelompok A itu ternyata lebih homogen dibanding dengan kelompok B ya, karena rentangnya kecil. Dengan demikian, lebih banyak orang di kelompok A itu mendapat nilai yang baik sebenarnya ya. Contoh saja seperti ini. Ada misalnya min 2 orang misalnya. Ini contoh sederhana ya. Yang satu dapat nilai 1, yang satu dapat nilai 9 ya. Itu jumlahnya kan 10 sama. Rata-ratanya 5 sama. Kemudian ada yang satu dapat 5 dan satu dapat 5 seperti itu. Itu kan minnya sama tuh 5 gitu. Nah, mana yang lebih baik dari dua kelompok ini? Ya jarak yang satunya dapat nilai 1 dan nilai 9, yang satunya dapat nilai 5 dan 5, misalnya 2 orang dapat 5. Jelas dari sisi penyebaran, kelompok yang pertama itu lebih tinggi disparitasnya karena jaraknya jauh benar tuh. Yang satu dapat 1, yang satu dapat 9. Sedangkan yang satunya itu dapat 5, 2 orang dapat 5. Jadi jarak antar mereka berdua itu tidak ada ya, sama nilainya. Nah, kemudian range interkuartil itu sama sebenarnya dengan mengurangkan jarak antar kuartil, yaitu jarak antar kuartil 1 dengan kuartil 3. Tapi ini ada rumusnya. Kemudian simpangan rata-rata atau mean deviation ya. Itu adalah nilai dari mean dalam suatu distribusi ya, rata-rata dari deviasi nilai-nilai dari mean dalam suatu distribusi ya. Nah, nilai diambil nilai absolut atau nilai mutlaknya. Nah, nilai mutlak itu nilai yang selalu bermakna positif seperti itu ya. Ada rumusnya sendiri untuk menghitung mean deviation seperti itu ya. Nah, dia itu merupakan jumlah ya. Jadi dia rata-rata dari deviasi nilai-nilai mean yang ada dalam satu distribusi seperti itu ya. Ini nanti akan berguna ketika kita mungkin menghitung kita menggunakan analisis ANAVA misalnya, analisis varian. Nanti kita akan memakai ini. Kemudian ada standar deviasi dan varians ya. Standar deviasi itu atau simpangan baku akar jumlah deviasi kuadrat dibagi banyaknya jumlah individu ya dalam suatu distribusi. Sedangkan varians itu jumlah kuadratnya dari standar deviasi atau jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individu terhadap rata-rata kelompok seperti itu. Nah, simbolnya seperti itu ya, S itu varians ya. Kemudian kalau varians dalam suatu populasi itu tandanya seperti itu. Nah, ini ada sebuah kurva yang disebut dengan kurva distribusi normal. Jadi kalian bisa melihat manfaatnya ya. Maksud saya perbedaan antara ukuran pemusatan yang di atas ya. Nah, juga ukuran penyebaran. Kita akan bisa melihat variabilitas atau homogenitasnya nanti ya. Seberapa homogenkah data kita berkelompok, seberapakah jaraknya, seberapakah persebarannya, seperti itu. Nah, yang di bawah, kurva normal di bawah itu adalah bagaimana fungsi dari ukuran penyebaran ini bisa membantu kita untuk mendeskripsikan distribusi data kita. Bisa kalian lihat kan, kalau ukuran pemusatan di atasnya untuk menghitung mean segala macam. Nah, di bawah itu ada varians ya. Nah, kalian bisa melihat disparitasnya itu ya. Jadi bisa menjelaskan populasi misalnya gitu kan, bisa menjelaskan data yang kita punya, kelompok data yang kita punya itu lebih bisa menjelaskan keunikannya seperti itu. Oke.
Oke, selanjutnya kita mempraktekkannya di SPSS. Pertama-tama seperti biasa, silakan buka lembar kerja SPSS-nya ya sehingga muncul menu utama seperti ini. Kemudian buka menu variable view-nya seperti biasa. Nah, kita isi di sini misalnya nilai tipenya numerik ya, nilai mungkin nggak lebih dari 3 ya, biar nggak salah input. Kelebihan 0 mungkin ya, 3 kan 100 gitu tentangnya. Kemudian desimal dihilangkan saja. Labelnya misalnya data ujian lah ya. Values-nya abaikan saja. Penataan tengah saja biar untuk enak ngelihatnya saja ya. Measurement scale ya, biasa sih ini. Nah, setelah kita set variable view-nya ya, kita set variable kita, kemudian kita masuk ke data view. Nah, di data view-nya kita masukin yang ini data ini saja, data kelompok B tadi ya. Data kelompok B itu ada di mana data kelompok B-nya? Ntar kita lihat. Ini ya. 38897 ya. 3 7 8 9. Udah 5 ya. Nah, kemudian kalau mau disimpan silakan, kalau nggak langsung kita analyze saja. Seperti biasa kita masih di sini analyze, kemudian masih deskriptif, statistik, masih frekuensi. Nah, seperti biasa juga kita masukkan ini di sini variabelnya, kita pindahkan. Kemudian klik statistik ya. Nah, di bawah ini ada dispersion ya. Kita standar deviasi, kemudian variance-nya, kemudian range juga ya. Kita perlu range. Kemudian ya, ini untuk tendensi sentral kemarin, ini dispersi ini kelanjutan ya. Kelanjutan kita menjelaskan karakteristik dari data kita. Klik continue ya, kemudian oke. Kita lihat outputnya. Nah, jelas di sini ya, bisa kalian lihat standar deviasinya 2,345, kemudian variansnya 5,5 dan range-nya 6 rentangnya. Jadi bisa langsung kita lihat kan. Jadi semakin besar variasinya maka dia akan semakin heterogen data itu sebenarnya, seperti itu. Semakin besar simpangan bakunya berarti akan semakin bervariasi kelompok data kita itu. Semakin lebar range-nya berarti akan semakin jauh jarak nilai terendah dan nilai terbesarnya. Seperti itu saja cara interpretasinya, mudah sekali ya. Silakan dicoba di rumah, diulang-ulang. Saya rasa cukup untuk topik kali ini. Mohon maaf jika kurang jelas. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.